that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac. Halo guys. Kali ini kita akan mendaki Gunung Merbabu via Wekas. Anggotanya di sini kita lihat ada pertama Pak Woto, kedua ada Pak Kris, ketiga ada Mas Bagas, keempat ada Mas Valen, kelima ada Pak Ponco. Ya, kita lanjutkan perjalanan kita kali ini. Kita berangkat dari rumah itu jam 1 atau 2 siang gitu. Ini melewati Banyu Biru dulu. Dan di sini kita terpisah 2 rombongan ya. Yang pertama ada Mas Valen, Pak Kris dan Pak Woto naik mobil, Mas Bagas sama Pak Ponco naik motor. Ya. Naik Gunung Merbabu. Yang mana nih? Iya. Wekas. Belakang ada Pak Woto. Pak Woto, tampilkan tangan Pak Woto. Mohon maaf di sini pemula dalam membuat vlog. Mungkin videonya agak patah-patah atau shaky ya. Ya gak apa-apa lah buat kenang-kenangan. Sekedar info, kita muncak Merbabu itu tanggal 21 September hari Minggu sampai Senin 22 September. Kenapa kita milih jalur via Wekas? Karena jarang dilalui pendaki, lumayan sepi ketimbang lewat Suwanting atau Selo yang cenderung ramai. Dan kita memilih hari Minggu juga karena biar tidak crowded di atas ya. Kita lanjutkan perjalanan kita kali ini melewati Bukit Cinta. Oh iya, tadi kenapa aku bilang Mas Bagas sama Pak Ponco naik motor? Karena kita mendaki 5 orang. Nah, kita mempunyai mobil hanya muat 4 orang dan bagasi muat tas dan barang-barang pendakian kita. Alhasil mereka naik motor terpisah dengan kita, nanti ketemu di base camp. Balik ya wis aku balik biasa. Di sini kita sudah sampai di Desa Kopeng menuju base camp. Hawanya sejuk sekali. Agar perjalanan tidak terlalu serius maka harus dibercandain ya. Hahaha. Nah, itu mereka, Pak Ponco dan Mas Bagas yang sudah sampai duluan. Kita ini sudah sampai di desanya, tapi lagi bingung mencari base campnya. Pak Ponco sedang menanyakan kepada adminnya di mana letak base campnya. Ini lagi kebingungan kita. Melihat ke kiri ke kanan, kok tidak ada tulisannya. Wah, besar sekali tuh. Hahaha. Di sini kami memutuskan untuk turun menunggu Pak Ponco yang sedang di base camp sana untuk mengurus hal-hal lain. Sambil menunggu, kita berbincang-bincang dan menyusun rencana untuk pendakian kita kali ini. Singkat cerita, Pak Ponco sudah menyelesaikan urusannya dan ini dia meminjam motor dari base camp. Motor aku gini. Ayo. Sampai mana Pak sih? Ini sampai base camp. Base camp apa? Ya. Wekas. Motor ini kami pinjam untuk mengangkut barang-barang pendakian kita, seperti tas, dibawa ke base camp. Jadi penampakan seperti ini. Sambil menunggu, kita mengeluarkan barang-barang dari mobil dan menyiapkan alat pendakian kita. Ini gear aku,
tas konsina 55 liter. Yang kuning ini tas debek punyanya Pak Woto. Nasdemi karo Sakroni. Sakroni Solo. Saroni. Lah Saroni Nasdem. Oh iya, kenapa bercandaan kita seperti ini? Karena waktu itu sedang panas-panasnya ya. Sampai di base camp kita laporan dan memilah barang yang akan ditinggal dan yang akan dibawa naik. Singkat cerita dan tidak banyak merekam, kita start pendakian pukul 4 sore. Di pendakian kita kali ini, setiap anggota memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama Pak Oto sebagai sweeper atau porter, terus ada Pak Ponco sebagai leader, ada Mas Valen sebagai porter dan chef, ada Mas Bagas sebagai follower, dan terakhir Pak Kris sebagai navigator atau penunjuk jalan. Tak terasa sudah sampai pos 1 saja. Mungkin juga lagi awal-awal masih pada semangat. Di hari Minggu ini lebih banyak pendaki yang turun ketimbang lain. Mungkin karena Senin sudah masuk kerja, bukan? Ya, mari. Perjalanan kami terpisah 2 rombongan. Yang di depan ada Kris dan Mas Bagas, yang di belakang ada aku, Pak Woto, dan Pak Ponco. HM itu sendiri adalah patok hektometer untuk penanda ketinggian di Gunung Merbabu. Kalau tidak salah, untuk ke pos 2 camp area itu sampai HM25. Pendakian kali ini melelahkan sekali karena aku kurang latihan fisik, sehingga aku istirahat sambil nafasku teregap-egap. Untuk mempersingkat waktu perjalanan, ini kita sudah sampai camp area atau pos 2. Chef kita. Habis itu kita mendirikan tenda dan meletakkan peralatan-peralatan kita, lalu kita memasak untuk makan malam. Mak nyemu. Di sini aku membuat ayam mentega, membuatkan minuman beberapa kopi dan susu, dan yang terakhir membuat mie instan. Pak Woto. Halo. Malam ini kita di mana nih? Kita di Merbabu via Wekas. Ini chef kita. Pak Woto, Indominya Pak Woto udah jadi belum? Ada kita yuk. Wah, aku mager ya. Terus kadune sleeping gue kok gerak. Malah gerak. Aku ki dokumentasi len. Chef. Nah, kuwi. Lanjut Kak Ono. Kekuranganku itu adalah seperti itu. Habis makan dan minum, kita beristirahat untuk besok summit. Di sini kita sudah bangun sekitar jam 2 untuk summit dan menyiapkan barang-barang yang dibawa untuk summit. Setelah semua barang-barang telah siap, seperti air minum, kompor, gas untuk kita memasak di atas, kita berkumpul untuk berdoa.
Tidak lupa juga untuk briefing jalur pendakian kita nanti. Jeblong-jeblongan yang tak kelihatan. Jadi ya pelan-pelan aja, yang penting sampai pos tujuan. Jadi pos perbatasan kabupaten. Perjalanan summit kita telah dimulai. Kita berangkat jam 3:30. Mungkin agak telat ya, karena tadi kita habis makan-makan dulu dan menyiapkan barang-barang. Dari pos 2 camp area menuju pos 3, jalannya cukup terjal ya, menanjak terus. Hari ini Restanto Madi Basuki luar biasa. Daftar muat ini metret. Di bawah pos 3 ini perut Pak Kris mengalami musar-musar. Di sini juga rombongan kita saling beristirahat, meminum air panas agar badan tidak kedinginan. Hari ini hari Senin, tanggal nggak tahu ini. Sekarang sudah di atas 4 pukul 5 lebih 30 menit. Pokoknya asik deh. Gas. Setelah beberapa langkah, akhirnya kita sampai di pos 3. Naik sedikit dari pos 3, akhirnya kita sampai di percabangan antara jalur Tekelan dan jalur Wekas. Sunrise. Kita sudah sampai di pos pertigaan. Kalau sudah trip yang kita ke sana praktekkan aja jangan. Di jalur percabangan ini kita sambil foto-foto, istirahat, menikmati sunrise yang ada. Oh, selesai lah masa apa, Be? Aku ingin begini. Pada waktu ini kita semua mengabadikan momen foto dengan sunrise untuk kenang-kenangan. Setelah kita istirahat, foto-foto, akhirnya kita semua melanjutkan perjalanan lagi menuju 3 puncak utama Merbabu. Duluan ya, Mas. Di sini udah terlihat Pak Kris mengalami menggeh. Hahaha. Oh ya, kami bertiga, aku, Pak Kris, Pak Woto berada di belakang. Sementara Pak Ponco dan Mas Bagas sudah duluan naik. Wah, di sana terlihat jelas sekali bukan? Dan di sebelah kiri ini ada Gunung Sindoro Sumbing yang juga terlihat sangat jelas.
mempersingkat waktu juga, akhirnya aku sampai di Puncak Syarif. Di sini aku sendiri karena Pak Kris dan yang lain lanjut ke Puncak Kenteng Songo. Puncak Syarif dengan ketinggian 3137 mdpl. Di sini aku membuat video ala-ala mengambil jeli dan ya, pemandangan Gunung Merapi yang sangat bagus. Setelah puas makan jeli, istirahat dan foto-foto di Puncak Syarif, akhirnya aku melanjutkan turun dan menyusul teman-teman. Di sini aku sudah bertemu dengan mereka, lalu beristirahat, dan aku menanyakan kepada Pak Woto, dimanakah Puncak Kenteng Songo itu? Dan beliau menjawab, sebentar lagi, mungkin setengah jam lagi setelah melewati bukit itu. Tiga tori, tiga. Ya. Hahaha, saking gak kuatnya, Pak Kris tertidur lelap di rerumputan merbabu. Itu tadi adalah jalur yang telah kita lewati, dan ada beberapa siluet gunung yang sangat-sangat cerah ya, cuacanya bagus sekali. Cerah bingit. Di sini Pak Woto menata isi tasnya kembali karena kita habis ini berangkat ke Puncak Kenteng Songo. Gas. Foto. Lihatlah teman-teman, habis ini dia ngapain? Ya nih. Wah, sehat moncer ini. Gas. Keren ya. Moncer itu. Emang bapak satu ini suka bercanda ya. Akhirnya setelah penantian lama, kita semua tiba di Puncak Kenteng Songo. Dan kalian tahu apa yang dilakukan? Ya, seperti inilah. Adegan seperti ini tidak boleh dicontoh ya teman-teman. Kita sampai di puncak kedua, Puncak Kenteng Songo. Setelah kita puas foto-foto di
puncak Kedeng Songo, kita melanjutkan ke puncak ketiga, puncak terakhir, puncak Triangulasi. Akhirnya puncak terakhir, puncak Triangulasi, sudah kita gapai. Dan di depan sini ada pemandangan Gunung Merapi yang sangat jelas. Di sini kami beristirahat, membuat minuman, dan berfoto-foto setelah perjalanan yang sangat panjang. Wah, kata-kata yang sangat menarik ya. Setelah itu kami melanjutkan turun dan disambut dengan bunga-bunga. Sebelumnya mohon maaf, di sini tidak ada footage turun dan kita sudah sampai di pos 2, tempat kemaria kita. Lalu masak-masak, kita makan, istirahat, dan bersiap untuk pulang. Guys, makan guys. Ini menunya kita rendang, terus di Palestina, rendang, tempe, tribul. Setelah itu kami berkemas-kemas dan melanjutkan perjalanan pulang. Terima kasih semua yang sudah menonton. Maaf jika vlog ini banyak kekurangannya. Semoga kalian suka, semoga kalian terhibur. Ditunggu episode berikutnya.